Purbaya efek terasa di mana-mana, tapi mengapa Purbaya ini saya lihat nasibnya akan senaas Jokowi. Difitnah, dibenci, dan disalah-salahkan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. Coba untuk mengerti, kalau kita mengingat kembali masa 10-12 tahun yang lalu saat Pak Jokowi pertama kali menjadi gubernur Jakarta, semua orang memuji-muji. Jokowi Effect. Majalah Times meliput dengan tagline A New Hope. Seperti judul dalam saga Star Wars. Tapi kita tahu, saat ini orang-orang menyalahkan Jokowi. Segala hal dipersalahkan Jokowi. Salawi, semua salah Jokowi. Dari permasalahan jasa hingga Kretaus. Tapi mengapa saya melihat bahwa Purbaya yang saat ini dicintai, nanti akan bernasib senaas Jokowi. Bisa melihat nggak sih Mas Den terkait Pak Purbaya ini kan bisa dikatakan semenjak reshuffle-nya ini lagi banyak sekali yang mengidam-idamkan dan mungkin bisa dikatakan lagi hits karena gaya dan kebijakannya gitu. Mungkin kalau dilihat dari kartu tarot sendiri, kira-kira berapa lama ini eksistensinya disukai masyarakat? Wah, saya takut nggak lama ini. Ini kayaknya akan, kalau Jokowi dulu agak lebih lama karena sosial media belum sepekat sekarang ini. Tapi dengan seperti ini, saya pikir sebelum akhir pemerintahan Pak Prabowo, dia ini akan mulai kena cancel. Sebentar, bukan saya tidak mendukung Pak Purbaya, saya sepenuh hati mendukungnya. Sama seperti sampai saat ini saya mendukung Pak Jokowi. Tetapi setiap ada sebuah langkah yang positif untuk mengembalikan kerugian negara, berani melawan hegemoni para mafia, oligarki, dan sebagainya, maka pihak yang nggak senang ini akan membayar pihak-pihak yang selalu dia lagi, ditugaskan untuk mengorek-ngorek, menjatuhkan reputasi, dan menghancurkan nama, jika nggak bisa nama, ini keluarganya, apapun itu. Nah, saya melihat bahwa dulu Pak Jokowi dicintai, tapi menuju ke akhir, semakin banyak yang membenci. Dan saya takut Pak Purbaya yang dicintai ini nantinya akan, ya tentu saja kan banyak orang-orang yang akhirnya nggak suka, karena dia melakukan hal-hal yang selama ini salah tapi dibenarkan, berusaha untuk diluruskan. Nah, orang yang nggak suka ini, saya yakin akan membayar. Dan kayaknya orang-orang ini mulai bermuncul. Kayak kebijakan-kebijakannya ini kan dianggap keren untuk masyarakat gitu. Seperti salah satunya adalah membuat aplikasi pengaduan pajak, terus juga tiba-tiba suka merazia ke beberapa kantor gitu. Menurut Mas Den, kira-kira ini apakah akan cukup berpengaruh gitu untuk negara? Saya kira hal seperti ini akan berpengaruh untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Pak Purbaya sendiri mengaku bahwa itu adalah sesuatu yang diutus oleh Pak Prabowo. Yang artinya backingannya Pak Prabowo, nggak akan ada yang berani untuk menghalangi beliau main koboi-koboyan seperti sekarang ini. Tapi itu tadi, saya ingin katakan bahwa yang dilakukan ini membuat banyak pihak nggak senang. Tunggu, itu bukan Jokowi, Pak Luhut, dan sebagainya. Tapi lebih kepada orang-orang yang selama ini uangnya mengalir ke kantong mereka. Seperti pajak, nah, itu ada mafianya. Terus kemudian bea cukai, ini juga ditakutkan, ini ada mafia juga dugaannya. Maka hal seperti ini yang menjadi sasaran, berusaha untuk mengurangi kebocoran, tapi ya tak ayal hal seperti ini pasti akan jadi sasaran. Dan Pak Purbaya ini kan satu orang yang terlihat sendiri yang melakukan ini. Nah, kalau mengapa masyarakat menyukai, kalau saya pikir ya karena selama ini yang mewakili suara masyarakat melakukan sesuatu yang nggak berani dilakukan, ya ini hanya Pak Purbaya. Sampai-sampai itu seakan-akan kan Totot Woodwood ya apa namanya? Iya, Itu udah dilarang ke semua orang kecuali untuk Pak Purbaya dan Pak Prabowo. Itu kan luar biasa. Netizen dan masyarakat mengizinkan betapa cintanya. Tapi saya takut cinta yang mati ini akan menjadi kebencian. Mas Den, tapi apakah dari atensi masyarakat ini berpengaruh besar nggak sih untuk Pak Purbaya sendiri gitu untuk melakukan hal-hal tersebut? Saya lihat ada, karena Pak Purbaya manusia biasa. Manusia biasa tentu saja nggak akan kebal lah terhadap ketenaran, sorot kamera, pujian. Saya kira kalau ada orang yang kebal pujian, yang kebal terhadap ketenaran, bukan manusia normal. Manusia senormalnya, mereka akan mudah untuk tersanjung. Nah, hal seperti ini harus hati-hati. Karena Pak Purbaya di sini harus menyadari bahwa saat ini orang-orang itu menyukai
cara dia melakukan. Apakah hal ini jelas sudah ada hasilnya? Belum, karena kan apapun tindakannya baru dimulai. Dia juga baru berapa? 2 bulan ya, yang berjalan ini tadi. Maka hasilnya ini belum ketahuan. Dan apapun yang dilakukannya, ini betul disukai oleh masyarakat. Tapi apakah akan berimpact? Nah, kita memang perlu menunggu. Nah, jangan sampai Pak Purbaya ini akan, yaitu tadi, orang-orang mengetahui ini malah mempergunakan sanjungan ini untuk melemahkan dan membuat beliau ini melakukan sesuatu yang akhirnya menggali kuburnya sendiri. Apa yang dilakukan sama Pak Purbaya sendiri memang murni kecintaannya dia terhadap negara Indonesia atau memang ada yang menggerakkan? Saya kira semua orang sih cinta ya, termasuk Pak Purbaya. Karena seperti yang dikatakan, Pak Purbaya sudah ngomong. Kalau sebelum jadi Menkeu ini, dia itu di penyihatan perbankan atau apa ya dia? Ya intinya dia di sebelumnya itu gajinya besar, tapi dia nggak melakukan apapun. Nah kali ini dengan sorotan, dengan semua ya orang-orang pasti akan menghitung ya, ini yang terjadi akan kesalahan atau prestasi. Dia merasa bahwa ini sesuatu yang dia ini menerima panggilan dari presiden untuk ikut membenahi apa yang sekarang ini terjadi. Dan saya kira ya beliau sebagai seorang punggawa masyarakat ini harus mengikuti apa yang diperintahkan dan sepertinya Pak Purbaya ini mengikuti penuh apa yang diinstruksikan oleh Pak Prabowo. Kira-kira nanti ke depannya apakah ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dikatakan gongnya gitu untuk Pak Pur sendiri? Saya kira akan ada, dan kebijakan ini sepertinya akan memiskinkan orang-orang yang selama ini itu mendapatkan kekayaan dengan cara yang ya seharusnya kita tahu bahwa kekayaan itu nggak dengan gampang mereka ambil, tapi sepertinya ini akan diakhiri. Nah seperti kita tahu banyak mafia. Ya, mafia ini kan orang-orang yang memperoleh legitimasi untuk mengelola sesuatu yang harusnya dikelola negara dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Biasanya mereka ini jadi lebih kaya jauh sekali dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Memonopoli sebuah komoditas tertentu, padahal mereka ini kalau ditanya, mereka ini mendapatkan itu berdasarkan sebuah proses meritokrasi atau ya karena mereka beruntung aja ditunjuk ada di situ. Nah ini seperti pengelolaan tambang, seperti pengelolaan ya, pajak pungutan jalan raya. Ini bukan yang oleh dinas ya, tapi seperti kita tahu kayak truk-truk itu kan, kalau jalan di tol dan jalan, mereka itu punya stiker-stiker yang menunjukkan bahwa mereka ini dilindungi oleh sebuah organisasi tertentu. Nah seperti ini sepertinya akan ditertibkan. Dan ini tentu saja akan banyak membuat orang tidak senang. Bagaimana dengan statement Pak Purbaya yang bilang kita akan kaya bersama? Apakah itu akan terwujud, Mas? Saat kita berpikir kaya bersama, ketakutannya kan mau jadi negara sosialis nih, ya kan? Kalau sosialis itu kan sama rasa, sama rata. Sebenarnya tidak. Yang dimaksud kaya bersama di sini itu mungkin lebih kepada bagaimana kita ini. Yang kaya itu nggak kaya jauh banget, terus orang-orang yang lain ini jauh miskinnya. Nah, pemerataan ini sejatinya adalah PR yang selama 80 tahun Indonesia merdeka dengan 7 presiden sebelumnya ini belum pernah ada yang sangat berhasil untuk memeratakan ini. Kita masih dalam perjalanan dan harapannya Pak Purbaya ini menjadi salah satu pemukul lonceng atau gong dari perang terhadap kebocoran fiskal dan juga keuangan yang selama ini terjadi untuk di-stop di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau dilihat dari beberapa momen ini kan Pak Pur sempat disoroti juga dengan mungkin bisa dikatakan keharmonisan dengan istrinya ya di beberapa momen. Apakah ini juga menjaga popularitasnya juga? Saya kira itu bukan Pak Purbaya ya, tapi kayaknya orang yang cari-cari. Saran dari saya Pak Purbaya harus mulai membatasi. Karena otomatis Pak Purbaya ini nggak jadi menteri saja, tapi dia sudah mulai menjadi selebriti. Dan sebagai seorang selebriti, agar mereka ini bisa waras, hal-hal yang ada dalam kehidupan mereka ini harus dibatasi untuk tidak dibagikan dengan mudah. Nah, karena jika seseorang sangat terkenal, terus hal-hal ini tadi dibagikan, maka yang harus dijagain ini akan semakin banyak orang. Nanti terlihat pakai satu barang mewah tertentu yang padahal itu didapatkan dari pekerjaan yang lainnya, akan jadi masalah. Memungkinkan untuk diserang. Maka harus hati-hati dan Pak Purbaya pun harus mulai mungkin meng-hire manajer untuk menjaga image dan citranya di depan masyarakat. Kira-kira untuk ya bisa dikatakan ini masih terlalu baru ya Pak Purbaya menjabat sebagai Menlu. Maksudnya apakah ini akan berdampak
ke jenjang politik yang selanjutnya gitu? Harusnya iya, karena sekarang aja itu ada sebuah jajak pendapat untuk mengecek popularitas dan elektabilitas. Ingat, dua hal itu berbeda. Ini Pak Purbaya itu melebihi KDM yang sudah sekian lama bikin konten. KDM dulu itu cepet banget nyalip Mas Ganjar. Mas Ganjar nyalip Kang Emil. Nah, kita tahu bahwa hal seperti ini itu sesuatu yang sosial media itu membuat seseorang itu kalau kagum, itu cepat kagumnya. Tapi hati-hati, cancelnya pun juga demikian. Nah, yang saya khawatirkan ini tadi. Dengan hal seperti ini, kita takut nanti ada upaya untuk melemahkan dan menghancurkan Pak Purbaya. Sama seperti Pak Jokowi. Saat seseorang dianggap sebagai simbol, ada pihak yang nggak suka. Dan dia akan mengupayakan bagaimana caranya menghancurkan image orang ini tadi. Dengan segala upaya. Kalau Pak Purbaya kan nggak mungkin diserang lewat pendidikannya, udah jelas. Nggak mungkin pula diserang dari kompetensinya, itu sudah jelas. Tapi pasti ada hal-hal yang akan diserangkan. Dan saya yakin itu akan mulai terjadi di tahun depan. Karena beliau pasti akan membuat banyak pihak kegerahan. Hal-hal yang mungkin patut diwaspadai sama Pak Purbaya sendiri apa sih Mas Din? Atau yang mungkin bisa direm-rem nih apa nih kira? Saya kira ya mengetahui bahwa dia ini oleh masyarakat yang kritis atau membenci atau apa ya kalau kita bilang itu membenci ya keberlanjutan, kita ngomong begitu. Ini adalah saat Pak Purbaya diasosiasikan sebagai masih satu kelompok dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Luhut. Nah, masyarakat tuh happy banget dan engagement-nya akan luar biasa jika kita membuat konten bahwa Pak Purbaya akan menyelidiki Pak Luhut, Pak Purbaya akan mengusut Pak Jokowi. Itu suka banget masyarakat, padahal mereka ini sesat. Karena apa? Pak Purbaya itu, kalau wong Jawa bilang, ini wonge Pak Luhut. Itu Pak Luhut yang nge-grooming. Dan dia itu, iya, Pak Luhut yang promosikan gitu. Bahkan dulu saat Pak Jokowi pun ya, yang menunjuk adalah Pak Jokowi. Dan kemarin aja waktu Pak Purbaya itu bilang bahwa zaman Jokowi perekonomian sulit, tapi zaman Pak SBY tidur aja perekonomian naik. Itu kan seakan-akan kayak muji Pak SBY jatuhin Pak Jokowi. Itu bukan. Yang dimaksud di sini adalah saat itu geopolitik dan kondisi perekonomian di seluruh dunia itu memang berkembang pesat sehingga istilahnya kita nggak ngapa-ngapain aja itu naik. Tapi di zaman Pak Jokowi itu semuanya serba sulit. Itu sebenarnya yang sejatinya ingin disampaikan. Tapi kan masyarakat memframingnya dengan cara yang berbeda. Nah, hati-hati. Mendingan biarin aja Pak. Mereka menganggap Bapak ini itu entitas yang berbeda. Yang nggak nurut sama Pak Prabowo. Dan akan selalu mengejar Pak Jokowi dan Pak Luhut. Biarin aja masyarakat berpendapat seperti itu. Maka sejatinya seperti kemarin Pak Luhut katakan bahwa saya ini diutus oleh Pak Prabowo. Jangan. Dia mendingan bahkan kalau dia bilang bahwa saya di sini walaupun seorang menteri, saya melayani masyarakat Indonesia. Dan saya hanya nurut saat masyarakat Indonesia yang menyuruh. Wah, itu pasti popularitas akan naik. Nah, tapi ya kita tahu bahwa ya drama-drama seperti ini tuh masyarakat suka. Nah, kalau ternyata dia nanti keceplosan ngomong jujur, masyarakat akan nggak suka, Pak. Ada kemungkinan akan diajukan namanya jadi capres atau cawapres, Mas? Masyarakat iya, tapi dia pasti tidak akan mau. Apalagi kalau 2029 dia akan jelas nggak mau. Dan saya melihat bahwa dia ini karir di Menkeu-nya ini masih akan di pemerintahan yang berikutnya. Nah, di tahun 2024 mungkin saja, tapi sayangnya akan susah menang. Indonesia ini memang menuju ke perubahan, tapi tidak semudah itu, Ferguson. Nggak akan secepat itu perubahannya. Jadi kita masih akan tetap tahu untuk bermain politik kelas tinggi, anak presiden, anak pemilik partai, ya sayangnya di sini masih lebih memungkinkan ya orang-orang seperti ya siapa ya oligarki untuk menjadi presiden dibandingkan orang-orang yang sebenarnya malah berkompeten seperti beliau ini. Tapi ya kembali, masyarakat Indonesia harusnya mulai sadar bahwa nggak harus jadi presiden untuk bisa mengubah Indonesia. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Purbaya. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan? Dan apakah memang nantinya Pak Purbaya ini akan di-cancel seperti Pak Jokowi? Tulis komentar kalian di bawah sini. Dan untuk kalian yang bacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan terima kasih.